Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soli dan solihah? Semoga kalian sehat selalu ya, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kita hari ini, kita sudah memasuki tema 7, yaitu tentang indahnya keberagaman di negeriku. Subtema 1, keberagaman suku dan agama di negeriku. Muatan pelajaran PPKN. Sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak diharapkan sudah mandi terlebih dahulu, sarapan, sudah sholat duha, dan berdoa sebelum belajar ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, di sini Ustazah sudah membuat soal-soal yang harus dikerjakan ya. Untuk dapat bisa menjawab soal yang Ustazah sediakan, anak-anak diminta untuk menyimak materinya. Nah, nanti ditulis jawabannya saja ya, dan dikirim ke Ustazah masing-masing. Soalnya boleh kalian screenshot sekarang ya. Nah, kita masuk pada materi. Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keragaman di Indonesia. Keragaman yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh agama, suku bangsa, dan bidang pekerjaan. Keragaman agama terjadi karena letak Indonesia yang cukup strategis. Dari suku bangsa, Indonesia merupakan negara kepulauan yang menyebabkan munculnya beragam suku di Indonesia. Dari bidang pekerjaan, keragaman muncul karena dipengaruhi kondisi alam dan kebutuhan manusia. Sebagai contohnya, masyarakat yang tinggal di dataran tinggi tentu memiliki aktivitas dan kebutuhan yang berbeda dengan masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai. Keragaman agama, suku bangsa, dan pekerjaan merupakan kekayaan bagi negara kita. Kita harus saling menghormati dan menghargai agar tercipta persatuan dan kesatuan di Indonesia. Nah, cipta persatuan dan kesatuan dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, mau berteman tanpa membeda-bedakan agama dan suku bangsa. Yang kedua, menghormati teman yang sedang beribadah, tidak mengobrol di dekat teman yang sedang beribadah. Ketiga, tidak mengganggu teman karena memiliki logat bahasa yang berbeda. Yang keempat, menghormati setiap pekerjaan yang kita temui, seperti menghormati petugas kebersihan di sekolah. Selanjutnya, sikap menghargai keragaman suku yang ada di Indonesia. Apa sajakah itu? Yang pertama, menghormati orang yang berasal dari suku lain. Yang kedua, menerima perbedaan fisik setiap suku. Kemudian yang ketiga, merasa bangga pada semua suku di Indonesia. Yang keempat, berteman tanpa membedakan asal suku bangsa. Dan yang kelima, mendukung kegiatan masyarakat meskipun berbeda suku.
Menjelaskan cara melestarikan bahasa daerah. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Saat berinteraksi dengan orang lain, dibutuhkan bahasa untuk berkomunikasi. Walaupun memiliki bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia, Indonesia juga memiliki beragam bahasa daerah. Keragaman bahasa daerah merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus kita banggakan dan lestarikan. Nah, berikut sikap yang dapat kamu lakukan sebagai siswa untuk melestarikan bahasa daerah. Yang pertama, bangga saat menggunakan bahasa daerah. Yang kedua, menghargai teman yang sedang menggunakan bahasa daerahnya. Yang ketiga, mau mempelajari bahasa daerah lain. Dan yang keempat, tidak menghina bahasa daerah lain. Nah, selanjutnya, keragaman agama dan kebebasan beragama. Pemeluk agama memiliki hak untuk memeluk agamanya masing-masing. Setiap agama memiliki cara beribadah, kitab suci, dan tempat ibadah yang berbeda. Kita sudah tahu agama yang diakui secara resmi di Indonesia, yaitu ada 6. Apa sajakah itu? Nah, agama tersebut adalah Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang pertama, Islam. Nah, hari raya Islam yaitu ada Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Tempat ibadahnya disebut masjid. Kitab sucinya disebut Al-Quran. Kemudian ada Kristen. Nama hari rayanya adalah Hari Raya Natal. Tempat ibadahnya gereja Kristen, seperti pada gambar di samping ya. Kemudian kitab sucinya adalah Alkitab. Selanjutnya ada Katolik. Hari rayanya adalah Hari Raya Paskah. Tempat ibadah itu gereja Katolik seperti gambar di samping. Dan ada kitab sucinya adalah Alkitab. Kemudian ada Hindu. Hari raya Hindu adalah Hari Raya Nyepi. Tempat ibadahnya itu ada pura. Dan kitab sucinya itu Weda. Nah, selanjutnya ada Buddha. Hari rayanya Trisuci Waisak. Tempat ibadahnya Vihara. Kitab suci Tripitaka. Dan yang terakhir ada Konghucu. Hari rayanya adalah Hari Raya Imlek. Dan tempat ibadahnya ada kelenteng. Seperti gambar di samping ya, bisa dilihat. Kemudian kitab sucinya ada Shishu Ujing. Nah, sampai di sini ya pelajaran kita hari ini. Semoga pemaparannya tadi bisa menjawab soal-soal yang ada di depan. Jangan lupa untuk menulis jawabannya saja dan dikirim ke ustadzanya masing-masing. Selamat belajar. Semoga semuanya mendapat barokah ilmu yang diajarkan.
dan ilmunya bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.